Amitofo, siswa-siswi kelas 4. Selamat pagi semuanya. Bagaimana? Masih semangat kan mengikuti pembelajaran? Nah, kita lanjut ya. Pembelajaran kita les yang kedua yaitu mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Tema 4, subtema 3. Judul materi kita pada pertemuan hari ini yaitu dampak eksploitasi sumber daya alam berlebihan dan pengelolaan sampah. Nah, sebelumnya Bu Tiar sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu menjelaskan dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kemudian, siswa mampu menuliskan contoh kegiatan sebagai upaya menjaga kelestarian hutan dengan tepat. Dan yang terakhir tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu menyebutkan pentingnya pemanfaatan sampah sebagai upaya pelestarian sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan detail. Nah, simak terus ya video pembelajarannya. Yang pertama, kita mau bahas tentang dampak eksploitasi hutan yang berlebihan. Hutan termasuk sumber daya alam. Nah, eksploitasi merupakan pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Salah satu sumber daya alam yang sering dieksploitasi adalah hutan. Eksploitasi hutan yang berlebihan akan merugikan manusia di lingkungan sekitar. Nah, apa yang menjadi dampak atau akibat eksploitasi hutan yang berlebihan tadi? Nah, berikut ini beberapa contoh akibat eksploitasi hutan yang berlebihan. Yang pertama, berkurangnya ketersediaan oksigen. Kemudian suhu bumi semakin meningkat atau disebut global warming. Yang ketiga, akan rawan terjadi bencana alam dan berkurangnya sumber makanan serta hilangnya habitat hewan. Nah, kita tahu hutan memiliki manfaat. Ada beberapa manfaat sumber daya alam hutan. Yang pertama, sebagai tempat wisata dan rekreasi. Yang kedua, sebagai penghasil oksigen atau udara bersih. Yang ketiga, mencegah bencana banjir dan longsor. Yang keempat, sebagai habitat berbagai macam hewan dan tumbuhan. Dan yang terakhir, sebagai tempat penyimpanan air tanah bagi makhluk hidup lainnya. Nah, itu beberapa manfaat sumber daya alam hutan. Karena banyak sekali manfaatnya, maka kita wajib menjaga kelestarian hutan. Nah, penebangan hutan terus-menerus dapat merusak lingkungan. Nah, dampaknya apa jika kita melakukan penebangan hutan secara terus-menerus? Dampak penebangan hutan yang pertama akan mengakibatkan kesuburan tanah semakin berkurang. Lalu akan terjadi pemanasan global atau global warming. Yang ketiga, hilangnya habitat hewan dan tumbuhan yang ada di hutan. Yang keempat, akan mengakibatkan banjir dan tanah longsor. Nah, dampak yang terakhir adalah mengurangi keanekaragaman hayati yang ada di hutan. Nah, itulah dampak penebangan hutan. Kemudian ada upaya yang dapat dilakukan dalam menjaga kelestarian hutan. Nah, adapun caranya yaitu yang pertama, menebang pohon yang sudah tidak produktif. Yang kedua, mencegah penebangan hutan secara liar dan sembarangan. Yang ketiga, memanfaatkan sumber daya hutan secara bijaksana. Kemudian menerapkan sistem tebang pilih dengan membatasi jenis pohon yang dapat ditebang. Lalu yang terakhir, melakukan reboisasi, menanam satu pohon untuk mengganti satu pohon yang sudah ditebang. Selanjutnya, materi pembelajaran kita yaitu tentang
pengelolaan sampah. Simak terus ya video pembelajarannya. Seorang perajin dapat mengolah barang bekas atau sampah menjadi benda yang bisa dijual, bahkan menghasilkan uang. Selain itu, pekerjaan ini mengurangi tumpukan sampah di sekitar kita. Mengolah sampah dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yuk kita pelajari supaya lebih paham. Nah, yang pertama ada reduce. Reduce artinya mengurangi penggunaan sampah. Sebisa mungkin kita kurangi penggunaan kemasan barang seperti kantong plastik di samping. Say no to plastic bags. Selanjutnya yang kedua yaitu reuse. Cara mengolah sampah dengan memakai kembali. Pilihlah barang-barang yang dapat dipakai kembali dan hindari barang sekali pakai. Contohnya, menggunakan botol minum isi ulang. Selanjutnya, cara yang ketiga ada yang disebut dengan recycle. Nah, cara yang ketiga ini mengolah sampah dengan cara mendaur ulang. Sebisa mungkin barang yang tidak berguna dapat didaur ulang. Contoh sederhananya yaitu botol bekas cairan cuci piring atau minuman dijadikan tempat pensil yang kreatif. Nah, cara yang keempat disebut dengan replace. Cara mengolah sampah ini yaitu mengganti barang yang hanya sekali pakai dengan barang yang dapat berkali-kali dipakai. Contohnya seperti mengganti kantong plastik dengan keranjang belanja yang ramah lingkungan atau go green. Mengolah sampah memberikan manfaat yang baik terhadap lingkungan. Yang pertama, dapat menghemat sumber daya alam atau plastik olahan dari minyak bumi. Kemudian, mengolah sampah dapat mengurangi polusi atau pencemaran lingkungan. Selanjutnya, menjadikan lingkungan menjadi bersih, indah, dan asri, serta terhindar dari penyakit. Nah, sampai di sini saja materi pembelajaran kita hari ini mengenai eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan cara pengelolaan sampah. Terima kasih atas perhatian siswa-siswi kelas 4 yang sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat paham dan mengerti. Tetap semangat dan jaga kesehatannya. Amitofo semuanya.